warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semua, sahabat, khususnya sahabat penggerak. Jadi di video kali ini saya Frida Trihendrawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pati, ingin melakukan kegiatan praobservasi aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang supervisi akademik. Dan di pagi hari ini saya ditemani oleh teman saya, rekan sejawat saya, yaitu Ibu Pauri Locananta, yang akan menjadi objek pengamatan saya untuk di kegiatan praobservasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Pauri? Alhamdulillah hari ini baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah sekali Bu Pauri diberi kesehatan di pagi hari ini. Jadi pada kegiatan ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi, yaitu tujuan ketika Bu Pauri sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi saya lakukan ke Bu Pauri lebih siap dan percaya diri dengan berbagai hal yang sudah saya bahas di kegiatan kali ini. Jadi di kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan ke Ibu Pauri. Boleh ya Bu? Boleh. Terkait di kegiatan praobservasi saya hari ini, yang pertama yaitu terkait di tujuan pembelajaran nanti. Di dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu Pauri terapkan di dalam kelas? Tujuan pembelajaran yang ingin saya terapkan pada pertemuan, yaitu peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antarsila dalam Pancasila. Berarti nanti tujuannya itu peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara sila dalam Pancasila. Berarti di materi pendidikan Pancasila ya. Oke. Untuk area pengembangan nanti pinginnya yang ingin dikembangkan siswa Ibu Pauri ini nanti apa saja ya Bu? Yang ingin dikembangkan yang pertama yaitu kemampuan untuk bekerja secara mandiri maupun secara kolaborasi. Kemudian juga saya peserta didik itu memiliki kemampuan menganalisis tadi. Berarti mandiri, terus berkolaborasi, serta bisa menganalisis tadi ya. Oke, terus yang di sini ada lagi dalam melaksanakan pembelajaran, model pembelajaran apa yang akan Ibu Pauri gunakan nanti? Ya. Untuk model pembelajarannya itu menggunakan problem based learning, Bu Frida. Jadi pertama nanti saya berikan asesmen awal, kemudian untuk mengukur tadi kesiapan belajar, kemudian nanti saya berikan permasalahan yaitu dalam bentuk LKPD, dan peserta didik mengerjakannya secara mandiri maupun diskusi serta pendampingan dari guru. Oh, berarti nanti berupa problem based learning ya, permasalahan, suatu orientasi permasalahan, terus nanti di sini sesuai dengan sintak-sintak PBL yang dia ada diskusi dan sebagainya. Ya, oke, terima kasih Bu. Terus yang di sini yang akan saya tanyakan lagi, strategi pembelajaran menggunakan strategi seperti apa nantinya Bu? Ya, strateginya tadi menggunakan pembelajaran diferensiasi, yaitu ada diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Untuk diferensiasi kontennya sebetulnya sudah saya ambil data terkait gaya belajar peserta didik di pertemuan sebelumnya, yaitu gaya belajar baik kinestetik, auditori maupun visual. Kemudian pada saat pelaksanaan peserta didik itu nanti juga akan saya berikan asesmen awal yang nanti akan mengukur kesiapan belajar dan sebagai bahan pemetaan untuk pembentukan kelompok atau kegiatan pembelajaran sesuai kesiapan belajar. Berarti nanti menggunakan strategi diferensiasi ya Bu. Ya. Terus pemetaan murid berarti dari gaya belajar mereka masing-masing ya. Tadi ada konten, terus ada proses itu sudah terkait di sini semuanya. Terus sekarang yang pertanyaan berikutnya, untuk penilaiannya bagaimana Ibu Pauri? Apakah menggunakan apa saja misalkan? Ya, untuk penilaiannya yang pertama saya menggunakan
observasi, yaitu pengamatan ketika peserta didik sedang diskusi maupun mengerjakan secara mandiri. Itu penilaian sikap, kemandirian, dan kolaborasi yang dinilai berbeda. Kemudian yang kedua yaitu hasil dari LKPD tadi saya gunakan sebagai penilaian formatif. Oh gitu ya. Berarti penilaiannya banyak sekali ya Bu. Ada melalui observasi, ada melalui LKPD, ada melalui sikap yang diambil dari LKPD itu siswa untuk berdiskusi ya. Ya. Oke Bu. Untuk sasaran kelasnya Bu, kelas berapa yang akan Ibu pakai? Ya, untuk sasaran kelas yaitu kelas 11 fase F, yaitu 11 TJKT 2. Berarti kelas 11 TJKT 2 untuk harinya? Harinya berarti insya Allah hari Sabtu. Hari Sabtu. Oke, untuk Sabtu. jam pembelajaran jam ke berapa sampai jam ke berapa? Jam ke-3 4. Berarti untuk kelas 11 TJKT 2, terus harinya hari Sabtu, jamnya jam ke 3 4, berarti sekitar jam setengah 9 ya Bu. Oke Ibu Pawuri, mungkin pertanyaan dari saya cukup itu untuk Ibu Pawuri untuk mengetahui saja kegiatan ini, arah nanti kegiatan pembelajaran Ibu Pawuri, karena nanti yang saya pantau adalah berkaitan dengan hal itu. Ibu Pawuri lebih maksimal sesuai dengan gaya belajar anak-anak dan mengetahui tentang objek yang akan saya amati. Ya, itu ya Bu, sudah direncanakan dan saya harap bisa teramati dan tercatat agar pembelajaran bisa maksimal ke siswa juga. Terus nanti hari Sabtu akan ada observasi ya Bu. Setelah itu ada kegiatan, setelah observasi ada kegiatan pasca observasi. Terima kasih semuanya, semoga bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana Bu Pawuri. Terima kasih atas kerjasamanya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, coba dicek dulu kanan, kiri, bawah ya. Apakah ada sampah? Kalau misalkan ada sampah, silahkan boleh dibuang dulu ke tempat sampah bagian belakang. Dicek dulu. Kelasnya insya Allah aman, bersih, kita siap untuk pembelajaran. Ketua kelas silahkan pimpin berdoa. Ya, doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya presensi terlebih dahulu. Agus Nur Prasetyo. Izin, oke. Ahmad Satria. Ananda Anastasia. Semuanya 4 anak ini izin lomba kompetensi siswa ya. Baik, saya sudah selesai mempresensi, bisa kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi 11 TJKT 2. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Kalau perasaannya pagi hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Ya senang aja, nggak ada alasan ya. Zaman sekarang ya senang aja. Mau sedih? Kalau sedih, ada ya nggak yang di sini yang sedih? Tidak, semuanya senang. Alhamdulillah. Pada pembelajaran hari ini, Memori akan mengajak kalian untuk berlatih keterampilan sosial emosional berkaitan dengan tadi rasa syukur tadi ya. Namanya adalah gratitude notes. Ya, apa tadi? Nah, mudah ya. Nah, untuk berlatih atau membuat gratitude notes, nanti Memori akan memberikan ini ya, sticky note. Nah, sticky note ini nanti silakan kalian bisa
menyiapkan, tadi memori lupa ya, silahkan menyiapkan alat tulisnya dulu, dikeluarkan ya, bolpen, kemudian pensil atau bolpen warna, buku tulis pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, kalau sudah selesai tanpa menunggu temannya yang lain, langsung saja ditempelkan di sebelah sini. Jadi, apa yang sudah kamu tulis, apa yang kamu syukuri hari ini ditempelkan di papan tulis yang sebelah sini. Tidak usah nunggu temannya, kalau sudah langsung saja ditempel. Ya, sudah Mas, langsung ditempel Mas, gak usah nunggu temannya Mas. Ya, memori juga saya tak membuat supaya kita bersama-sama ya, berlatih. Tadi ada sticky note-nya yang lebih. Oke, semuanya sudah memberikan atau membuat gratitude notes, ada yang belum? Oke, nggak apa-apa, ya masih kita tunggu. Ini kembali lagi jangan-jangan ya? Iya. Oke, sudah semua ya? Ya. Terima kasih sudah membuat gratitude notes atau ungkapan syukur. Ini tadi dikasih nama atau tidak? Nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting memori tahu apa sih yang kamu syukuri pada hari ini. Memori baca secara sekilas boleh? Boleh. Oke. Saya bersyukur mendapat es teh gratis tadi pagi, oleh karena itu tidak usah beli es teh lagi. Ini sangat sweet sekali ya. Terus saya baca lagi, saya bersyukur karena sampai sekolah tepat waktu dengan selamat sampai tujuan. Selanjutnya kita mulai ke pembelajaran inti ya. Jadi saya sampaikan dulu anak-anak, pada pagi hari ini kita akan masuk ke submateri baru, yaitu tentang keterkaitan antar sila Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentu saja tadi, peserta didik mampu menganalisis ya keterkaitan antar sila Pancasila. Nah, untuk lebih lanjut nanti kita mempelajari materi tersebut yaitu melalui LKPD, lembar kerja peserta didik, yang mungkin nanti akan saya bagi kategori-kategori ya. Sebelum itu, maka silakan nanti saya ada asesmen awal, disiapkan dulu selembar kertas ya. Selembar kertas dikasih nama saja, cukup nama saja. Nanti akan saya kasih soal asesmen awal, ada 5 soal. Nanti sebagai bahan untuk saya memetakan atau mengkategorikan kalian. Sudah? Kasih nama saja biar agak cepat ya. Selembar kertas, 1 lembar juga boleh, 1 berdua. Soalnya adalah ini. Kamu hanya cukup menuliskan jawaban saja. Saya kasih waktu 5 menit saja. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Nah, ini untuk mengukur kemampuan kalian. Oke, sudah ya? Selesai tidak selesai dikumpulkan? Oke, semuanya dikumpulkan, tidak selesai tidak ulangi, gimana Mas? Silahkan kalau mau ke toilet. Oke. Selesai, tidak selesai dikumpulkan, tidak masalah. Tidak masalah. Gimana? Oke, silakan. Sudah, ada yang belum dikumpulkan? Baik, diperhatikan anak-anak, berdasarkan hasil asesmen yang baru saja kamu kerjakan, memori akan mengkategorikan kalian menjadi 3 kategori ya. Yang pertama adalah kategori A. Kategori A itu nanti sesuai instruksi memori ya, nanti mengelompok di kategori A. Nanti ada kategori B berarti mengelompok di kategori B. Kategori C mengelompok di kategori C. Jumlah setiap kategori bisa jadi berbeda. Jadi tidak perlu bertanya-tanya kok jumlahnya tidak seimbang dan lain sebagainya. Karena berdasarkan kesiapan belajar. Yang namanya saya sebut nanti mengikuti instruksi saya untuk duduk di sebelah mana. Langsung saja buku tulis dan tasnya dibawa. Yang pertama, Anas. Anas mana? Anas bisa duduk di sini. Nah, bertukar dengan ini, temanmu ditaruh belakang. Anas, terus Ahmad Satria mana? Ahmad Satria,
Ya, yang kamu bisa ke sini Mas, kamu ke belakang dulu, Ahmad Satria. Terus Gunawan mana Gunawan? Gunawan bisa di sini. Yang mbaknya ke belakang dulu. Terus Lorencia berarti di sini. Kamu ke belakang dulu Mbak. Waalaikumsalam. Silakan kembali dulu. Lorencia, terus pojok sebelah kiri saya ya. Itu termasuk kategori C. Nah, dipepetkan, membentuk satu kelompok. Berarti meja sini dan sini dipepetkan, Mbak. Ya, dipepetkan. Empat-empatnya dipepetkan. Nah, sini. Agak ke sana berarti, geser ke sana lagi. Ya. Nah, nanti akan saya bagikan LKPD-nya sesuai dengan kategori. Ada kategori A, B, dan C. Terlihat tidak? Kurang besar? Sudah ya? Nah, nanti seperti ini. Jadi setiap kategori bentuk kegiatannya bisa jadi berbeda. Kalau kategori A, nanti mengerjakannya yaitu secara mandiri. Jadi kamu cari dari internet, mandiri dan lain sebagainya. Untuk kategori B, itu nanti diskusi dan juga pendampingan dari saya secara terbatas. Kemudian untuk yang C yaitu bisa mandiri, diskusi, dan juga pendampingan secara mendalam dari guru atau dari saya. Ya, jadi beda-beda, nanti isinya beda-beda. Di pertama nanti ditulis nama kalian ini ya, identitas, nama, kelas, kategorinya sudah ada, nomor presensinya berapa, hari, tanggal, mata pelajarannya pendidikan Pancasila, kelas 11 atau semester 3, fasenya itu fase F. Elemennya Pancasila, topiknya keterkaitan antarsila dalam Pancasila. Tujuan pembelajaran tadi sudah saya sampaikan juga di awal, menganalisis rumusan dan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. Nah, ini petunjuk penggunaan. Yang pertama, kamu perlu mempelajari materi tentang rumusan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila. Nanti saya kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk mempelajari. Dan untuk mempelajari ini kita menggunakan gaya belajar ya. Gaya belajar ini kemarin pertemuan sebelumnya memori sudah melakukan atau menge-share link untuk mengetes gaya belajar, betul ya? Ya, dan juga datanya masih di memori untuk gaya belajar kamu apa. Misalkan saya bacakan lagi yang lupa ya. Ahmad Satria itu visual, Ananda bisa kinestetik, visual atau auditori. Anas itu kinestetik atau visual. Kinestetik visual berarti sebetulnya kamu lebih dominan kinestetiknya daripada visualnya. Nah, sudah ingat ya gaya belajarnya ya? Betul ya? Ya, gaya belajarnya sudah tahu. Nanti dibagi kurang lebih saya ini hanya membaginya menjadi 2 ya. Yaitu gaya belajar kinestetik. Kalau yang kinestetik nanti silahkan membaca. Di dalam LKPD nanti kan ada ringkasan materi ya, membaca itu dengan cara mencoret, menebali, atau memberi warna pada poin-poin penting materi ringkas yang sudah disiapkan. Jadi ketika LKPD dibagi, kamu mempelajarinya itu dengan coret, oh ini penting ya misalkan. Terus menebali atau memberi warna dengan bantuan pensil, ballpoint atau misalkan ballpoint warna ya. Kemudian kalau yang gaya belajarnya visual atau auditori nanti tergantung tadi kamu lebih kemana. Nanti saya kirim 2 link, saya kirimkan ke ketua kelas untuk di-share ke grup ya. Nanti silahkan menyimak materi. Nah, kalau yang auditori berarti lebih ke mendengarkan materi yang ada di YouTube. Kalau yang visual berarti sambil mendengarkan melihat materinya. Saya share dulu ke ketua kelas linknya. Ketua kelas minta tolong di-share ke teman-temannya ya. Ketua kelas sudah diterima? Ketua kelasnya mana ya? Iya, sudah diterima linknya? Iya, minta tolong di-share ke teman-teman. Saya membagikan LKPD sesuai kategori. Jadi kalau kategori A itu mengerjakannya secara mandiri. Untuk jawabannya yaitu nanti ditulis, disiapkan selembar kertas lagi. Nah,
selembar kertas lagi. Nanti saya kasih staples. Sampai sini kegiatan kita apa tadi ya? Mempelajari materi sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Silakan saya kasih waktu kurang lebih 10 menit. Baik, kalau proses mempelajari materinya sudah selesai, bisa langsung melanjutkan untuk mengerjakan LKPD. Nah, LKPD ini memang jumlah soalnya beda-beda ya. Khusus untuk kategori B dan C bisa berdiskusi, ya, bisa berdiskusi. Nanti jawabannya juga bisa jadi berbeda. Untuk kategori A mengerjakan secara mandiri. Tadi HP-nya sudah masih dipakai? Iya. Suaranya kedengaran? Masih bisa ya? Sambil dibaca. Ini menyambungkan wifi saya tadi bisa? Nggak bisa? Iya. Di ruang gedung E biasanya sinyalnya. Yang tidak bisa berapa anak? Coba saya pakai wifi ini. HP-nya iPhone ini. Ini kok tidak ada tawaran masuk ke wifi ya? Oh ya, coba. Bisa. Kamu juga tidak bisa? Bisa? Oke. Bisa saling tanya temannya yang tidak bisa atau tanya dengan saya yang kelihatannya sulit memahami soal. Oke, silahkan dikumpulkan. Sudah selesai semua ya? Dikumpulkan ke depan. Semuanya dikumpulkan. Butuh staples? Ya, di staplesnya tadi terakhir di mana ya? Itu loh di bawah temanmu. Sudah terima semua? Oke, anak-anak diperhatikan. Tadi kamu kan sudah melakukan proses pembelajaran, baik dari materi, mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Nah, soal yang kalian kerjakan, baik kategori A, B, dan C, sudah saya cek ya, dan juga saya berikan umpan balik. Apakah memang pekerjaan kamu, tadi kan saya sampaikan jawabannya tidak harus panjang ya, tetapi jawaban tidak panjang itu juga seluruh jawaban dari soal. Jadi tadi ada yang saya berikan umpan balik untuk melengkapi, kemudian ada yang sudah kasih umpan balik jawabannya sudah lengkap dan bagus. Ada yang saya minta untuk menambahi jawabannya, ada yang jawabannya belum mengarah pada soal. Jadi nanti
secara mandiri kamu bisa memperbaiki berdasarkan umpan balik yang saya berikan. Semuanya dapat umpan balik ya? Ya, oke. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi ringan sebentar ya. Diskusi ringan tadi terkait soal, walaupun jumlah soal dan tingkat kesulitan soalnya berbeda, tapi nanti bisalah perwakilan dari masing-masing kategori untuk mewakili. Coba dari nomor 1. Nomor 1 saya ingin yang mewakili adalah kategori C ya. Kategori C, pertanyaannya, jelaskan bagaimana keterkaitan antar sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba kamu Mbak Desi, ayo maju ke depan menyampaikan jawaban nomor 1. Keterkaitan antar sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menyatukan prinsip spiritual, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Ya, jawaban dari Mbak Desi ini saya kira tadi sudah sangat lengkap ya, menyampaikan bahwa Pancasila itu adalah satu kesatuan yang utuh, sehingga terkait dan mencerminkan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Mbak Desi, silakan bisa kembali. Saya lanjutkan, coba kita ke kategori B. Ini saya sampling saja ya, saya kira tidak begitu sulit. Coba nomor 6, perwakilan dari kategori B. Kamu Mas ya, Mas Fadel, ayo maju ke depan, berani Mas Fadel? Oke, Mas Fadel maju ke depan, sampaikan jawaban nomor 6. Pertanyaannya, berikan contoh konkret bagaimana keterkaitan antar sila Pancasila diterapkan dalam sehari-hari. Contoh konkret, Mas. Contoh konkret itu contoh nyata. Jadi kamu jangan terkecoh. Apa jawabannya? Setiap sila saya jawab satu. Oke, silakan. Sila 1, merayakan hari besar agama bersama dan menghormati perbedaan. Sila kedua, membantu korban bencana tanpa memandang suku dan agama. Sila ketiga, menghadiri upacara bendera bersama, merayakan semangat kebangsaan. Sila keempat, musyawarah desa untuk mengambil keputusan pembangunan secara bersama. Sila kelima, bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu. Oke, cukup ya dari Mas Fadel ya. Sebentar Mas Fadel. Mas Fadel menjawab soal nomor 6 dan dijelaskan sangat detail. Contoh-contohnya dari sila 1 sampai sila 5. Jadi saya kira ini sangat baik ya. Tadi misalkan musyawarahnya itu musyawarah di mana? Oh, musyawarah desa ketika memutuskan pembangunan. Oh, sila kelima misalkan tadi bantuan kepada masyarakat miskin. Sila 1 dan 3 lengkap dijawab oleh Mas Fadel. Ada yang mau menyampaikan atau menambahi? Sama jawabannya? Ya. Oke. Mas Fadel bisa kembali, terima kasih. Kemudian untuk kategori A, ini tingkatan kesulitannya memang mulai dari nomor 8 dan 9. Coba saya mau ambil nomor 9. Nomor 9 kategori A tanpa saya tunjuk. Ayo siapa yang mau mewakili? Menjawab harus berani tanpa ditunjuk. Ayo tanpa ditunjuk. Tanpa ditunjuk. Silakan mewakili. Ayo kategori A harus secara mandiri maju ke depan. Tanpa ditunjuk loh, kategori A loh. Iya. Kamu Mas, angkat tangan dulu. Oke, terima kasih karena tanpa ditunjuk kamu maju ke depan. Ya, kamu sebelah mana? Sebelah sini? Oke. Menjawab nomor 9 ya Mas. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda sebagai siswa untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam, perlu saya sampaikan integrasi mungkin itu adalah kalimat yang asing. Integrasi itu adalah menyatukan. Jadi cara tadi dibaca lagi. Bagaimana cara Anda sebagai siswa untuk menyatukan nilai Pancasila dalam teman-teman di sekolah? Jawabannya apa Mas? Menghormati perbedaan, bekerja sama, dan bermusyawarah. Menghormati perbedaan, bekerja sama, dan bermusyawarah. Mas Fauziah, ada yang mau menambahi jawabannya?
Nah, sebetulnya jawabannya tadi ya sudah cukup meliputi ya. Misalkan cara sebagai mengintegrasikan, misalkan menolong teman. Kamu melihat ada temanmu, bolpennya kok habis. Saya mau beli, ribet misalkan tadi terjadi ya, bolpen saya habis. Nah, kemudian ada yang dengan kepekaan, ini saya pinjami terlebih dahulu. Nah, itu pengamalan sila keberapa? Sila ke 3. Membantu, menolong. 2, betul. Sila ke-2. Kamu peka membantu orang lain, itu sila ke-2. Misalkan sila pertama, kamu lihat ada temanmu yang dia itu muslim, hari Jumat jam setengah 12 siang, tapi dia masih minum kopi di kantin. Nah, misalkan kamu namanya siapa? Misalkan Mas Gunawan, lagi hari Jumat kok kamu malah minum kopi dengan santainya di kantin ya. Ayo ikut saya sholat Jumat berjamaah di Masjid Luboyo karena ada Jumat berkahnya nasi geprek ya. Dengan motivasi seperti itu juga apa-apa untuk mengajak temannya beribadah. Itu kan sila 1, itu banyak sekali yang diintegrasikan ke lingkungan sekolah. Saya baru Jumat kan kamu pasti masih di lingkungan sekolah waktu sholat Jumat ya. Nah, saya kira itu. Mas Fauzia, terima kasih jawabannya dan terima kasih sudah inisiatif maju ke depan mewakili kategori A. Silakan bisa duduk. Selanjutnya adalah penguatan materi. Oke, penguatan materi yang pertama singkat saja. Pancasila itu sebagai kesatuan yang utuh ya. Jadi baik sila 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya terkait, baik silang ataupun urut. Misalnya 1 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 1, 4 dengan 2, semuanya terkait. Yang kedua, sila pertama menjadi landasan moral yang mengarahkan sila-sila lainnya. Landasan moral itu maksudnya apa? Ketika sudah menerapkan dengan sebenarnya sila pertama, nah itu sebetulnya mewakili semua sila. Misalnya sila pertama, di dalam setiap agama pasti mengajarkan kemanusiaan, tolong menolong. Terus tidak memaksakan kehendak, musyawarah, menerima sesuatu yang berbeda, persatuan, bersikap adil. Itu semuanya sepertinya sudah ada di setiap agama atau dasar-dasar dalam berketuhanan. Yang kedua terhubung dengan sila pertama yaitu berkaitan dengan menganggap bahwa setiap manusia derajatnya sama. Sila ketiga mementingkan persatuan dalam keberagaman. Di Indonesia itu adalah negara yang sangat beragam atau dikenal dengan istilah majemuk ya, baik suku, agama, ras, antar golongan ya. Oleh karena itu penting sekali untuk memiliki toleransi terhadap keberagaman. Sila keempat pentingnya demokrasi dan bermusyawarah ya. Bermusyawarah tadi menyampaikan pendapat, tidak memaksakan kehendak, menghormati pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah. Yang kelima ini tercapai kalau dari urutan 1 sampai 4 semuanya sudah terlaksana secara menyeluruh dan konsisten. Maka adil yang seadil-adilnya di sila kelima itu sebenarnya tercakup ketika 1 sampai 4 sudah selesai. Selanjutnya implementasi menyeluruh dan konsisten. Nah, penerapan keterkaitan antar sila itu butuh konsistensi. Kalau kita hanya melakukan 1-2 kali, ya sudah, tidak terjadi terus-menerus dan tidak membentuk sikap dan perilaku. Maka harus dilatih setiap hari, dilatih kepekaannya, kepeduliannya, sehingga implementasinya bisa maksimal. Baik, ini adalah refleksi ya. Refleksinya silahkan dikerjakan di lembar yang masih tersisa atau baliknya ya. Ya, coba dibentuk segitiga dulu. Bentuk segitiga dulu. Bentuk segitiga dulu. Di lembar selanjutnya. Oke. Sudah. Ya, yang sudah segera dikumpulkan. Kamu ya, Mas, mewakili teman-teman lagi membacakan refleksi pada pagi hari ini. Ya, refleksinya dibacakan.
Diwakili satu anak saja ya yang merefleksikan. Ayo silakan dibacakan. Setelah Ya, yang keras Mas. setelah pembelajaran hari ini, saya mampu menganalisis rumusan dan keterkaitan sila-sila Pancasila. Oke. Setiap pembelajaran hari ini, saya akhirnya memahami bahwa Pancasila menumbuhkan rasa cinta tanah air. Oke. Perasaan saya setelah melakukan Pembelajaran hari ini. Saya setelah melakukan pembelajaran hari ini sangat senang. Setelah melakukan pembelajaran hari ini, target saya berikutnya adalah mendorong toleransi dan persatuan. Oke, terima kasih Mas Fauzia ya. Oke, dibawa kembali. Oke, yang masih proses refleksi, tadi sudah diwakili temanmu untuk mewakili refleksi pembelajaran hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan kesimpulan ya. Tadi kita belajar tentang apa? Keterkaitan antar sila dalam Pancasila. Jadi yang perlu dipahami tadi dari penguatan materi, satu, bahwa Pancasila adalah satu kesatuan utuh, dan juga setiap sila dari sila 1 sampai 5 baik silang maupun urut semuanya terkait. Dan poin selanjutnya adalah sila 1 adalah landasan moral yang menuntun sila-sila yang lain. Saya kira itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk LKPD beserta refleksinya silahkan diperbaiki dulu. Untuk pertemuan depan silahkan dikumpulkan ke saya ketika sudah diperbaiki. Ya, kurang lebihnya itu anak-anak 11 JKT 2 memori, mohon maaf apabila dalam pembelajaran hari ini ada kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak. Untuk materi selanjutnya kita akan di pertemuan depan kita akan belajar tentang Pancasila dalam tindakan. Tetapi jangan lupa minggu depan mengumpulkan LKPD yang hari ini sudah diperbaiki. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar lebih afdal ketua kelas menyiapkan lagi untuk dipimpin berdoa. Siap, Bro. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pawuri dan Bu Widayanti. Selamat pagi Bu Wida. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Saya juga sehat. Bu Pawuri juga sehat. Bu Wida juga sehat. Terima kasih atas kehadirannya di SMK Tunas Harapan Pati. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan semuanya ya. Amin. Bu Pawuri, baik Ibu, jadi di kegiatan pasca observasi ini kita kan kemarin sudah menjalankan pra-observasi. Nah, di dalam pra-observasi saya juga sudah bertanya tentang tujuan dan semuanya nih Bu Pawuri. Itu semuanya sudah saya rangkum dan Bu Pawuri juga sudah melakukan kegiatan observasi beserta saya dan kelas 11 TJKT 2. TJKT 2 hari Sabtu ya. Kemarin saya juga sudah ada di dalam kelas Bu Pawuri dalam observasi. Nah, sekarang di sini kita lanjutkan kegiatan kita yaitu kegiatan tentang pasca observasi pada hari ini. Tujuannya saya akan mengajak Ibu Pawuri untuk mengobrol-ngobrol ya Bu ya, banyak hal yang terkhusus pada kegiatan yang sudah Ibu Pawuri lakukan ketika observasi dan observasi. Di sini pada pertemuan sebelumnya kita sudah di dalam kelas, kita sudah melihat murid-murid kita untuk belajar. Nah, ini kita lanjutkan dengan kegiatan pasca observasi. Nah, jadi sebelum saya sampaikan beberapa pertanyaan tentang catatan-catatan yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Pawuri. Boleh ya Bu ya? Boleh.
Terima kasih Bu Pawuri atas kerjasama yang selama ini kita bangun demi meningkatkan prestasi anak didik kita di SMK Dinas Kesehatan Pati. Pertama, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Pawuri, yang pertama kali adalah bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya. Bu Rida, untuk perasaan saya tentu saja saya bahagia sekali ya, karena saya sudah menerapkan apa yang sudah saya rancang dan menurut saya, mungkin kalau menurut Bu Rida atau Bu Rida nanti banyak kurangnya, tapi saya cukup bahagia sudah melaksanakan pembelajaran kemarin. Pembelajaran kemarin itu sangat membantu saya juga belajar dari Bu Pawuri untuk mengendalikan siswa seperti apa, kita saling berkolaborasi, dan alhamdulillah sekali kalau Ibu, perasaan Ibu sangat senang sekali. Saya juga merasa berterima kasih atas kegiatan yang kemarin saya lakukan dengan Ibu Pawuri. Sama-sama Bu. Sekarang lalu bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan pembelajaran ketika ada supervisor yang di dalam kelas? Oh iya. Seperti saya ada di dalam kelas melihat Ibu Pawuri dalam mengajar anak-anak, perasaannya bagaimana? Iya. Baik Bu Frida, untuk ada supervisor tadi ya, supervisor kebetulan ini bukan kali pertama. Iya. Beberapa tahun yang lalu saya juga membantu Bu Soleha ya pada saat itu untuk kegiatan guru penggerak. Jadi perasaan saya senang-senang saja dan tidak keberatan. Saya juga sangat terbuka dengan kegiatan yang semacam ini. Harapannya juga untuk meningkatkan dan memperbaiki cara mengajar dan modul pembelajaran saya. Berarti Bu Pawuri sudah nyaman ya ketika ada supervisor ke depan, Bu Pawuri tidak ada hal yang grogi dan tidak ada rasa takut, seperti semua sudah dilakukan lancar seperti Ibu Pawuri sehari-hari mengajar. Iya. Itu ya, karena Bu Pawuri juga sudah pernah berkolaborasi dengan Bu Soleha ya, CGP Angkatan 7 Iya. kemarin itu, berarti banyak pengalaman sekali yang sudah Ibu dapatkan ya. Iya. Terima kasih Bu Pawuri. Sekarang pertanyaan yang berikutnya, bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran kemarin Ibu laksanakan di dalam kelas? Oh, dari Mulai awal. dari awal ya. Oh ya, dari awal. Baik Bu Frida, kemarin saya mengambil model pembelajaran problem based learning (PBL). Ya, di antaranya saya berupaya untuk melaksanakan langkah-langkah atau sintaknya. Di kegiatan awal, mungkin saya akan menceritakan cukup detail, tidak masalah Bu Frida. Ya apa-apa. Ya, yang pertama Saya saya. sangat lama sekali di sini. Iya. Yang penting kita nyaman ya Bu. Iya. Jadi yang pertama saya mengucapkan salam ketika masuk, kemudian sebelum dipimpin berdoa saya minta peserta didik untuk mengecek kebersihan kelas. Ketika ada yang kotor maka dimasukkan dalam sampel yang ada di belakang atau bagian belakang ruang kelas. Kemudian saya meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Setelah memimpin berdoa, saya mengecek kehadiran peserta didik, kemudian saya menyampaikan topik atau tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Iya. Oh maaf Bu Frida, ada yang terlewat ya. Sebelum itu saya mengajak peserta didik untuk berlatih keterampilan sosial emosional melalui gratitude notes, yaitu ungkapan rasa syukur. Ya, teknisnya peserta didik saya sampaikan dulu apa yang dimaksud gratitude note dan tujuannya seperti apa. Kemudian saya bagikan sticky note untuk peserta didik menulis ungkapan rasa syukur dalam beberapa waktu. Kemudian sticky note tersebut nanti ditempel di papan tulis ya, ditempel papan tulis. Kemudian kita merefleksikan bersama apa yang sudah ditulis, ungkapan-ungkapan rasa syukur. Dan itu membuat saya sangat bahagia sekali. Karena anak-anak menulis hal-hal yang sangat simpel dan menurut saya itu menurut saya itu luar biasa, karena kadang kita bersyukur harus punya banyak hal yang banyak, tapi anak-anak itu bersyukur
dengan hal-hal kecil itu membuat saya bahagia untuk diri saya sendiri. Misalkan ada anak yang menulis, saya bahagia karena ini dapat es teh gratis. Padahal biasanya saya beli. Semacam itu menurut saya, oh iya ya, ternyata kita kadang kala luput mensyukuri hal-hal yang terlihat sederhana. Nah itu di gratitude notes. Kemudian baru saya menyampaikan topik atau tujuan pembelajaran yang akan dipelajari, mengenalkan masalah kepada peserta didik. Kemudian juga saya, karena itu pertemuan pertama kemarin, pada bab pertama saya memberikan asesmen awal, Bu Frida, asesmen awal untuk mengukur kesiapan belajar peserta didik. Dan juga saya sudah melakukan atau mendapat data terkait gaya belajar peserta didik di pertemuan sebelumnya di media bab, sehingga saya sudah memiliki data terkait gaya belajar peserta didik. Jadi untuk diferensiasi sudah saya miliki, yang tadi dari asesmen awal, yang satunya dari gaya belajar yang saya dapatkan dari pertemuan sebelumnya. Itu untuk kegiatan awalnya Bu Frida. Kemudian saya mulai masuk di kegiatan inti. Kegiatan intinya tadi karena sudah mengerjakan asesmen awal dan beberapa waktu. Asesmen awal saya hanya mengajukan 5 pertanyaan singkat saja, dan saya minta peserta didik untuk ya sudah nyaman saja mengerjakan itu. Misalkan tidak selesai atau kesulitan ya sudah dikumpulkan. Kemudian saya memproses hasil asesmen tersebut, dan ini menjadi bahan untuk mengkategorikan peserta didik. Setelah saya dapatkan hasilnya, saya mengkategorikan peserta didik menjadi 3. Kalau mungkin nanti bisa dikoreksi dari Bu Frida atau Bu Frida. Jadi kelompok yang dimaksud dalam PBL itu saya membuatnya menjadi kategori-kategori. Ada 3 kategori, yaitu kategori A, kategori B, kategori C. Kalau yang kategori A itu tingkat kesulitan soalnya paling tinggi. Kemudian peserta didik mengerjakannya secara mandiri dan eksplor informasi dari berbagai sumber. Kalau yang kategori B, peserta didik diskusi dan mandiri, jadi percampuran, bisa diskusi dengan yang sama-sama kategori B dan juga mengeksplor secara mandiri, serta pendampingan terbatas dari saya. Kemudian untuk yang kategori C, yaitu peserta didik dengan kesiapan belajar yang kurang, yaitu melalui diskusi dan juga pendampingan secara mendalam dari saya sebagai guru untuk mengerjakan LKPD itu tadi. Ya, kemudian tadi setelah mengkategorikan, saya membagikan LKPD dan juga menjelaskan petunjuk penggunaan, tujuannya, soal atau permasalahannya, kemudian penilaiannya bagaimana, dan refleksinya nanti bagaimana. Setelah saya sampaikan, maka peserta didik langsung berkelompok, atau yang kategori A ya berarti ya duduknya mandiri, yang B dan C berkelompok. Kemudian kami melakukan proses pembelajaran yaitu kolaboratif ya, baik dari secara mandiri, diskusi maupun pendampingan. Setelah proses diskusi atau pendampingan tersebut, kemudian saya meminta perwakilan dari masing-masing kategori. Untuk kategori C saya menunjuk karena tidak ada anak yang mau maju atau menyampaikan di depan. B juga harus dipancing-pancing. Untuk kategori A saya mengajak untuk tidak menunjuk dan menunggu anak yang mau maju secara inisiatif. Akhirnya ada anak yang maju secara inisiatif. Kemudian kita ketika bergantian maju, kita mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan soal atau permasalahan yang sudah didiskusikan bersama di depan. Kemudian setelah itu saya memberikan penguatan materi. Mohon maaf tadi belum saya sampaikan materi saya. Ya, tadi terkait keterkaitan, rumusan dan keterkaitan antar sila Pancasila. Kebetulan saya dari mata pelajaran pendidikan Pancasila Bu Ida. Tujuannya tadi berarti menganalisis, peserta didik mampu menganalisis rumusan dan keterkaitan antar sila Pancasila. Maaf tadi terlewat. Kemudian setelah penguatan materi, saya mengajak peserta didik untuk merefleksikan kegiatan pada hari ini. Mohon maaf terlewat lagi.
tadi setelah berdiskusi, kemudian saya Presentasi ya. maju ke depan. Setelah itu saya mengumpulkan hasil LKPD-nya, semuanya saya kumpulkan. Di situ juga saya memproses setiap pekerjaan peserta didik baik dari kategori A, B, C. Kemudian saya berikan catatan-catatan untuk meningkatkan hasilnya. Kemudian LKPD-nya saya kembalikan dan saya tunggu untuk maksimal minggu depan untuk mengumpulkan perbaikan dari LKPD tersebut. Kemudian baru saya tadi penguatan materi dan mengajak peserta didik untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Saya untuk refleksi menggunakan segitiga refleksi. Saya bagikan kepada peserta didik sekaligus, karena itu saya tampilkan di PowerPoint, jadi peserta didik juga menggambar kembali segitiganya dan menulisnya. Kemudian satu anak mewakili untuk merefleksikan di depan bersama-sama dengan saya. Setelah itu refleksinya dikumpulkan, kemudian kegiatan diakhiri dengan berdoa atau doa penutup. Kurang lebih itu Bu Frida. Sungguh luar biasa sekali ya Bu Pauri, sungguh detail sekali. Saya menemani Bu Pauri juga ikut termotivasi dan ikut antusias sekali. Serasa saya ingin menjadi murid Bu Pauri waktu saya mendampingi Bu Pauri observasi di dalam kelas kemarin itu. Bu Pauri banyak sekali yang sudah disampaikan, runtut sekali, mulai dari awal. Di situ ada berdoa, presensi murid, kehadiran murid, dan paling yang menarik tadi adalah kita pakai yang gratitude note itu Pauri itu ya, gratitude note dengan menggunakan sticky note ya, bahwa perasaan murid kita itu bermacam-macam. Kita tidak boleh menyepelekan hal yang misalkan hal yang sederhana, walaupun dia mendapatkan ST saja dia sangat suka sekali. Seperti kemarin saya juga sama dengan murid saya, ketika saya ajak syuting dan sudah 4 kali saya ajak syuting di situ, dan akhirnya suatu hadiah untuk dia ya, supaya dia bisa termotivasi lagi untuk belajar yang lebih baik, untuk mendukung mereka untuk belajar. Itu memang saya berikan dia itu seperti makanan dan box nasi dan es teh. Itu dia sangat suka sekali. Wah, saya senang Mem, berarti besok ibu saya itu tidak usah membawakan saya bekal makan. Itu sangat perlu disyukuri. Bahwa hal yang sederhana yang pernah kita lakukan itu memang biasanya kita menyepelekan, ini hal sederhana, tapi itu memang sangat sulit sekali kita lakukan, bahwa itu benar-benar bisa menyenangkan orang di situ. Itu pembelajaran buat kita semua ya. Betul. Itu ya. Tadi namanya gratitude note ya, dengan menggunakan sticky note, dengan mengucapkan rasa syukur. Ini juga masuk dalam profil pelajar Pancasila juga ya Bu. Kita mengajak berdoa siswa, iman bertakwa, cuma bisa masuk sini. Terus itu tadi gotong royong, itu dia menikmati rasa syukur anak-anak, itu juga kita bisa masukkan pada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tadi Bu Pauri sampai saya lupa banyak sekali yang disampaikan dan sangat jelasnya. Ya, di sini sudah mulai dari kegiatan awal yang sudah sangat menarik di situ. Nah, kita bisa tahu perasaan murid kita, sederhana-sederhana seperti apa yang dia inginkan. Kita tidak boleh yang terlalu tinggi-tinggi. Kita ini seperti ini disukai anak, sebenarnya itu tidak. Terus di sini juga ada selain di kegiatan awal, di sini Bu Pauri juga memotivasi siswa ya. Ungkapan motivasi siswanya seperti apa kemarin? Memotivasi terkait itu tadi. Ungkapan rasa syukur ya. Misalkan Bu Pauri punya, misalkan biasanya kan anak-anak wah kata-kata hari ini ya, seperti motivasi seperti itu yang Bu Pauri bikin. Motivasi yang saya berikan kepada anak-anak tadi ya terkait itu lebih ke rasa syukur tadi. Kadang kita merasa bahwa pasti kita besok sehat, pasti kita besok selamat, pasti kita besok masih mendengar suara orang tua kita dan lain sebagainya. Tapi ternyata banyak di sekitar kita anak-anak temanmu, tetanggamu ternyata yang tidak didampingi orang tua,
Misalkan setiap hari kamu sarapan, tapi juga ada yang tidak disediakan sarapan. Saya lebih membangun ke motivasi terkait kesadaran sosial peserta didik. Berarti motivasi dalam pembelajaran adalah kesadaran peserta didik untuk mensyukuri nikmat ada hari ini Kesadaran dan sosial. semoga bisa terlaksana di kemudian hari dan seterusnya. Iya. Oke, Bu. Nah, di sini ada kegiatan awal, tadi Bu Pauri juga sudah menyampaikan di kegiatan awal, Bu Pauri juga sudah menggunakan pembelajaran problem based learning ya. Iya. Kita pakai dan di situ juga sudah terasa rinci sekali Bu Pauri, sintak-sintaknya juga sudah ada semuanya, mulai dari orientasi permasalahan yang sudah disampaikan Bu Pauri itu juga sudah ada. Terus di situ mulai mengajak siswa untuk berkelompok. Berkelompoknya ini juga sudah sesuai dengan minat dan bakat siswa karena Bu Pauri sudah menggunakan tadi gaya belajar ya, seperti anak tadi sudah dikelompokkan ada yang A, B dan C gitu ya. Nah, terus di sini sudah dipresentasikan, anak juga sudah mau maju. Nah, terus diskusinya juga lancar kemarin kalau saya lihat di situ, dan ada yang Bu Pauri lakukan lagi mengingat yang tadi ya Bu, di awal tadi juga sudah menjaga kebersihan kelas juga, itu juga sudah ditanamkan Bu Pauri, itu juga masuk dalam profil pelajar Pancasila juga. Terus di sini presentasi ke depan Bu Pauri juga sudah memberikan umpan balik ya, atau penguat pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Kemarin juga sudah Ibu Pauri sampaikan semua dengan runtut, terus gaya belajar di sini mulai dari ini ada yang tingkat A itu yang tingkat Kategori A. kategori A itu berarti yang tingkat tinggi ya, Kesiapan belajarnya sudah sangat baik. yang sudah sangat baik di kelas 11 TJKT 2 ya. Terus di situ yang ada di kategori B itu juga sudah ada diskusi kemarin. Terus ada lagi apa Bu? Nah, tadi rencana penyelesaian terbudaya ya, yang tadi sudah ada diskusi. Terus pendampingan ya, pendampingan secara terdalam juga di kategori B. Terus yang di kategori C, yang C itu yang mendalam, untuk yang yang B itu yang terbatas. yang terbatas. Berarti yang A itu yang sudah siap semuanya, mandiri. yang mandiri, yang B itu yang Diskusi didampingi tapi terbatas, yang C itu yang pendampingan mendalam dan pendampingan diskusi. yang mendalam. Oke Bu Pauri, di situ juga di kegiatan intinya sudah semua tersampaikan. Terus di kegiatan penutupnya juga sudah tersampaikan semua, juga sudah menggunakan apa tadi Bu yang terakhir, segitiga refleksi ya. Untuk merefleksikan juga menggunakan segitiga refleksi, menggunakan sticky note lagi ya Bu yang ditempel, Menggunakan kertas berarti kertas untuk menggambar atau bagaimana ya, menggambar segitiga. segitiganya. Terus siswanya disuruh maju ya. Ya, disuruh maju satu anak untuk mewakili, yang lain dikumpulkan. Itu juga sudah mendalam sekali. Dan Ibu Pauri di kegiatan penutup juga sudah menyampaikan semuanya. Refleksi dari murid juga sudah ada, refleksi Bu Pauri juga sudah ada. Bu Pauri juga menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan yang kedepannya atau minggu berikutnya, pelajaran yang akan disampaikan itu juga semuanya sudah ada semuanya. Nah, di sini proses pembelajaran PBL juga sudah terlaksana dengan baik ya Ibu Pauri. Di catatan saya juga sudah sama Bu Pauri yang sudah Ibu Pauri tadi sampaikan. Di sini materinya juga sudah tersampaikan tujuannya Ibu, seperti menggunakan media belajar yang dipilih, murid dapat mampu menganalisis keterkaitan antar sila dalam Pancasila dengan berbagai cara ya Bu ya di sini ya. Terus di situ area pengembangan Bu Pauri juga ingin membentuk karakter siswa itu supaya bisa bekerja sama, berkolaborasi, mandiri, dan kreatif, terus bisa dalam menganalisis keterkaitan antar sila dalam Pancasila juga sudah tercapai. Ya, di sini strateginya tadi sudah diungkapkan, sudah banyak sekali seperti based learning, diskusi, dan juga sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan diferensiasi konten dan diferensiasi proses ya.
Kalau diferensiasi konten nanti hasilnya apa, Bu? Ya, untuk yang konten karena tadi data gaya belajar sudah saya dapatkan. Kemudian tinggal nanti ketika sebelum wisuda anak-anak kan mendalami materi atau memahami materi, nah itu nanti yang membedakan. Kalau yang visual itu nanti dengan mendengarkan menyimak yang ada di YouTube saya berikan. Untuk yang auditori saya juga memberikan link YouTube, tapi memang dari visualnya tidak terlalu menarik sehingga peserta tidak hanya cukup mendengarkan saja. Kemudian untuk yang kinestetik kemarin saya mencoba untuk di LKPD saya kan sudah memberikan ringkasan materi. Nah, saya minta anak-anak yang kinestetik itu memberikan coretan atau memberi warna pada poin-poin yang penting dipelajari, melingkari, mencoret atau memberi warna itu sebagai bentuk memfasilitasi gaya belajar kinestetik. Sudah lengkap sekali dulu di sini ya. Terus di sini untuk pertanyaan selanjutnya, pernyataan aja ya saya sampaikan dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait hambatan dari proses pembelajaran kemarin. Apa ada suatu hambatan yang terjadi, Bu? Ini hambatan saya atau Hambatan peserta didik dan hambatan Ibu? Ya, untuk hambatan saya terlebih dahulu, saya biasanya kesulitan untuk memanajemen waktu. Biasanya saya lebih lama waktunya. Misalkan waktunya sudah saya manage dengan baik, tapi bagian diskusi itu biasanya saya terlalu enjoy dengan anak-anak sehingga biasanya lebih dari 2 jam. Ini yang masih kesulitan saya. Kemudian untuk peserta didik, nah untuk 11 TJKT 2 ini memang tipe anaknya dia patuh, maksudnya kalau dikasih instruksi A dikerjakan, B dikerjakan. Tapi kepercayaan dirinya ketika tampil di depan, inisiatifnya itu yang masih belum menurut saya. Itu hambatan dari peserta didik ya, Bu. Kalau hambatan dari Bu Pauri tadi adalah manajemen waktunya yang kurang bisa terkondisikan. Bisa kita berlarut-larut karena kita sudah asik dengan siswa kita dan kita enjoy dengan pembelajaran kita. Waktu itu kita juga terlena dengan waktu. Biasanya seperti itu. Persiapannya juga sudah baik kemarin ya, Bu. Sudah semuanya, jadi yang di belakang kamera dan semuanya juga sudah terlaksana dengan baik. Perlengkapannya juga tidak ada yang kurang gitu ya. Terus yang percaya diri siswa ya, Bu, itu kemarin ya, hambatan dari itu ya. Itu harus ditingkatkan lagi. Berarti terkait hambatan-hambatan kemarin yang terjadi, kira-kira menurut Ibu alasan apa yang bisa Ibu lakukan atau kenapa sih kok bisa terjadi? Kan ketika itu saya melihatnya seperti anak kurang percaya diri tadi, yaitu hambatannya kenapa kok bisa seperti itu. Terus tadi waktu kita kurang bisa manajemen waktu. Terus ya itu tadi yang saya tadi itu anak tidak mau maju ke depan. Ya itu ya mungkin tidak semuanya ya. Itu hanya 1-2 anak saja. Nah, itu mungkin itu hambatan-hambatan itu kenapa bisa terjadi, dan terkait hambatan yang terjadi kira-kira itu solusinya itu apa, Ibu, untuk kedepannya supaya tidak terjadi hambatan-hambatan yang seperti ini lagi gitu. Untuk yang hambatan peserta didik, kalau menurut saya itu bagian dari keunikan peserta didik. Kadang memang ada anak yang suka maju ke depan, memang bakatnya atau minatnya. Ada anak yang memang dia pendiam tapi dia melaksanakan tugas dengan baik. Nah, kalau TJKT ini juga mungkin berpengaruh dari background jurusannya. Jurusannya kan dia lebih banyak berhadapan dengan laptop atau komputer daripada berinteraksi dengan banyak temannya. Tetapi ini tidak terus dijadikan alasan. Saya juga berupaya untuk mencari solusi. Kalau terkait inisiatif dan kepercayaan diri, mungkin ya dengan banyaknya berlatih, diajak maju, sehingga dia minimal dia percaya diri di kelasnya sendiri. Ketika nanti mau keluar di lingkup yang lain, misalkan lomba class meeting dan lain sebagainya, sehingga mulai muncul kepercayaan diri. Jadi dilatih dari dalam kelas harus nyaman dulu. Dengan minimal dengan teman-teman sekelasnya itu harus sudah nyaman terlebih dahulu.
Kemudian kalau hambatan yang saya alami, sebetulnya saya sudah tahu, saya sudah mencoba dan saya masih gagal untuk manajemen waktu. Mungkin supaya lebih termanage lagi, betul-betul misalkan dilatih untuk menggunakan stopwatch, misalkan ini di kegiatan awal itu misalkan 15 atau 30 menit ya sudah, saya itu lanjut ke selanjutnya sehingga tidak berlarut gitu. Itu jadi solusinya, solusi yang diberikan Ibu Pauli tadi itu sudah sangat baik dan mendukung untuk pembelajaran dan juga untuk pembelajaran saya juga untuk mengajar kepada siswa-siswa saya, dan kita tidak boleh terpaku pada satu jurusan saja ya Bu. Ya, jadi semua jurusan kita harus bisa melaksanakannya itu. Nah, di sini tadi solusinya Ibu Pauli menggunakan stopwatch untuk yang memanajemen waktu tadi ya, menggunakan stopwatch. Terus yang di siswa Ibu Pauli mengajak anak supaya bisa menumbuhkan rasa percaya diri itu dengan menggunakan sering diajak ngobrol, sering diajak maju ke depan presentasi supaya dia tidak rasa takut kalau maju ke depan. Nah, itu juga manfaat sekali Ibu untuk anak-anak untuk melamar sebuah pekerjaan, maksudnya dalam hal wawancara. Betul. Wawancara kan kita butuh membangun anak-anak itu untuk percaya diri ya Bu. Nah, itu sungguh luar biasa Bu. Percaya diri itu memang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin waktu masih dia belajar di SMK, karena background SMK kan kita siap kerja ya, seperti icon kita ya, SMK bisa, SMK harus siap kerja itu ya. Nah, itu percaya diri kita bangun mulai dari dia mulai kelas 10, kelas 11 nanti dan kelas 12. Ketika dia sudah keluar untuk bermasyarakat, nanti dia juga bisa membangun percaya diri yang positif di dalam dia berorganisasi atau dalam dia bekerja gitu. Karena dalam psikotes ini kalau anak tidak percaya dirinya kurang juga akan mempengaruhi itu semua. Itu solusi yang sangat antusias sekali dan harus kita tanamkan, dan itu sangat penting sekali Bu Pauli. Karena Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi, kira-kira kapan Ibu mulai action memperbaiki hambatan-hambatan tadi? Ya, pertemuan selanjutnya sudah mulai saya perbaiki setelah observasi kemarin Bu. Dengan membentuk kelompok lagi, mempresentasikan, atau dengan mencoba untuk bertanya secara lisan ke masing-masing, terutama pada anak-anak yang mungkin sangat kurang dalam hal komunikasi dengan orang lain. Itu saya dekati, kemudian saya tanya, tidak pertanyaan yang sulit-sulit, tanya kesehariannya, misalkan dia tidur jam berapa, atau kemarin hari Minggu kegiatannya apa, jalan-jalan kemana, seperti itu. Berarti akan segera dilakukan, dan bahkan tidak waktu kita pembelajaran aja ya Bu, yang lalu-lalu juga sudah dipersiapkan dengan baik gitu ya. Nah, itu mulai dari menanyakan kembali lagi dengan hal yang sederhana. Berarti kita itu memang harus bisa memanfaatkan hal sederhana dan jangan sampai kita lupakan hal yang sederhana itu. Misalnya yang sederhana itu malah bisa berkesan untuk kita semuanya. Nah, di sini sudah diperbaiki semuanya, akan dilakukan secepatnya dan sudah dilakukan malah ya Bu ya di sini. Dan di sini Ibu Pauli sangat luar biasa sekali Ibu, karena dalam pasca observasi ini semua hambatan sudah ada solusinya, kegiatan apapun juga sudah ada dari awal, akhir, tengah, inti semuanya, sampai saya terlena dengan penjelasan Bu Pauli di sini. Sampai ngantuk ya Bu. Ya, kita sudah bisa membangun chemistry kita bertiga di sini ya. Biasanya kalau ada orang lain kan kita bisa takut, kita bisa sedikit mau bertanya saja apa nanti yang saya akan lakukan, akan saya tanyakan. Dan kita sudah nyaman di sini membentuk seperti coaching ya Bu ya di sini. Ya, memang sangat kita gunakan sekali bahwa chemistry itu harus kita bentuk, soalnya dengan chemistry itu kita bisa melakukan dengan nyaman.
tanpa ada rasa grogi, rasa takut, rasa penasaran dan sebagainya di situ. Ya, itu ya Bu Auri ya. Dan sekarang mulai dari ini biang paskanya sudah disampaikan semuanya, tujuan pembelajaran Ibu juga sudah terlaksana dengan baik. Catatan saya tadi juga sudah saya sampaikan di awal-awal tadi ya Bu. Dan di sini saya juga mengucapkan rasa terima kasih karena Bu Pawuri sudah saya angkat sebagai teman untuk mendampingi saya dalam supervisi akademik di sini. Dan ini juga bisa membangun rasa percaya diri saya untuk mengobrol dengan teman-teman supaya lebih leluasa untuk mengembangkan pendidikan di SMK Tunas Herpan ini supaya murid-murid kita nantinya telah menjadi semua tercapai cita-citanya. Amin. Gitu. Dari mulai pra observasi, Bu Pawuri sudah saya gigiri, ayo Bu cepat waktunya sekian. Ini sudah disampaikan. Mulai dari observasi, Bu Pawuri sudah mulai malam hari sudah sudah menyiapkan semuanya. Bu Pawuri juga sudah meng-calling Pak Soleh dan guru ya, guru kelas broadcast juga ya Bu di situ, kelas 11 broadcast yang membantu shooting videonya tadi ya. Nah, gitu ya Bu ya. Terus di pasca observasi ini juga Bu Pawuri juga sudah saya ajak lagi di sini untuk membahas observasi atau pembelajaran kemarin yang saya dampingi di dalam kelas Ibu Pawuri di sini. Nah, di sini harapan untuk guru apa Bu? Harapan untuk saya secara pribadi. Saya Secara pribadi dan secara guru keseluruhan juga boleh. Iya. Saya secara pribadi karena apa ya? Saya baru mulai memahami kembali atau mendalami tentang kurikulum Merdeka ini. Yang ternyata ketika saya belajar hal baru, ternyata ini bermanfaat sekali. Ini sangat pro terhadap peserta didik. Kemudian misalkan tentang pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang termuat di dalam kurikulum Merdeka ini ternyata kalau kita menyempatkan waktu untuk mempelajari, menyimak misalkan di PMM dengan baik, itu ada yang kita rasakan dari kebermanfaatan untuk peserta didik. Nah, itu untuk saya pribadi, walaupun sampai saat ini ya masih maju mundur untuk mengerjakan PMM, tetapi ternyata ini sangat menarik dan sangat penting, sangat bermanfaat untuk peserta didik. Dan harapan saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh tentang terutama kurikulum Merdeka ini sebelum mungkin nanti ganti dan lain sebagainya. Tapi saya merasa ini kurikulum yang sangat baik, saya sangat tertarik dengan kurikulum ini. Untuk guru keseluruhan yaitu tadi mungkin kita mudah ini sulit ini dan lain sebagainya, tapi yang paling harus siap itu harusnya ya gurunya. Kalau gurunya tidak siap, model atau kurikulum bagaimanapun ya tidak tersampaikan dengan baik. Betul sekali ya Bu. Itu kalau harapan untuk guru itu tadi harapan untuk guru semuanya ya, mempersiapkan atau mempelajari jauh lebih banyak, lebih siap sehingga ketika dalam kelas itu memang betul-betul sudah siap. Berarti saya juga sama seperti Bu Pawuri ya, ketika saya belum menjadi peserta calon guru penggerak ini juga sama. Seperti apa ya kurikulum Merdeka, dan saya juga baru selenting-selenting tahu dari teman kita yang angkatan 4 ya, yang sudah mulai dibedah dari angkatan 4. Terus ada lagi, memang di angkatan 4 itu memang perjuangan sekali mereka untuk menularkan kita ya, berkolaborasi dengan kita, mengoptimalkan kita untuk mengembangkan semuanya, dimulai dari di angkatan 4 seperti Bu Wayuni, Bu Elvi, Pak Astiadi dan semuanya itu memang sangat-sangat luar biasa. Ya, dia membedah terlebih dahulu tentang kurikulum Merdeka. Dulu saya juga gitu, kurikulum ini kok seperti ini ya, harus dipersiapkan dengan baik. Padahal kalau kita sudah sampai di rumah kan kita sudah itu waktu betul lelah, kita masih ada seperti ini, menyiapkan semuanya masing-masing ya. Keunikan anak-anak Ya, itu memang cukup. Sudah banyak sekali ya Bu ya. Apalagi kita harus siap dulu.
ya. Iya. Seperti menyiapkan PowerPoint itu kalau Iya. kita juga harus menyiapkan dengan baik juga. Terus model pembelajarannya seperti apa. Kalau kita tanamkan ya tidak setiap hari kita mengajar seperti itu, enggak, mungkin dalam 1 bulan itu kita bisa menggunakan 2 atau 3 kali metode atau kurikulum merdeka. Mungkin anak merasa lebih antusias, lebih belajarnya juga tidak terlalu tiduran, ya. Itu memang membangun sekali. Tapi kita juga harus bekerja keras untuk membuat semuanya. Ya. Model-model ini semuanya itu harus kita buat ya. Mulai dari awalnya RPP-nya juga sudah ada. Walaupun dulu di kurikulum dulu juga sudah ada RPP, tapi ini lebih lagi kita harus mempersiapkan. Iya, betul. Ya, terus ada yang ingin disampaikan di sini Bu Pawuri? Selain ini, Selain yang ingin saya sampaikan mungkin ya terima kasih banyak Bu Frida karena sudah kalau Bu Frida menyampaikan mungkin meminta bantuan, padahal seolah-olah saya yang membantu, padahal di sini juga saya terbantu. Saya misalkan dalam menyusun modul ajar, ternyata selama ini saya kurang ini. Ternyata manajemen waktu saya, misalkan saya menjadi mengetahui kembali kalau saya masih belum bisa, atau walaupun kemarin hanya lebih 10 menit tapi lebih seperti itu ya harus diminimalisasi atau bahkan tidak ada. Kemudian saya juga banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, supervisi, mulai dari yang supervisi yang dari Bu Soleha itu saya mengetahui tentang keterampilan atau teknik-teknik dalam pembelajaran sosial emosional seperti teknik stop. Kemudian saya mengenal teknik-teknik yang lain, bisa kita gunakan yang lain-lain. Kemudian mengenal lebih lanjut tentang berdiferensiasi dan lain sebagainya. Jadi saya sebetulnya yang belajar dan berterima kasih. juga sama ya, terima kasih sekali. Pokoknya banyak-banyak terima kasih untuk Bu Pawuri dan Bu Widayanti yang sudah merelakan membimbing saya, walaupun saya ini kadang orangnya agak-agak kurang bisa berbicara atau kurang bisa rileks gitu, tapi mulai saat ini saya sudah mulai belajar untuk dengan karakter orang yang seperti ini saya harus seperti apa, dengan teman saya yang seperti ini, rekan sejawat saya seperti ini, saya harus seperti apa. Itu juga sama, dan di sini juga sudah disampaikan tadi pada Bu Pawuri bahwa ada apa tadi emosional tadi, sosial pembelajaran sosial emosional tadi juga sudah disampaikan Bu Pawuri, semuanya juga sudah ada, mulai dari kesadaran diri, mulai dari kesadaran sosial, membentuk rasa percaya diri tadi, itu juga sudah disampaikan semuanya. Di sini juga Bu Pawuri sudah ada menggunakan teknik stop, itu juga saya baru dapatkan juga waktu itu dari CGP ini saya dapat Bu Pawuri. Juga sama saya juga belajar dari hal-hal ini, dari guru penggerak ini, dan juga bisa melakukan kolaborasi dan pembebasan dengan Bu Pawuri, dengan guru-guru yang lainnya, atau di adik-adik guru nanti yang baru-baru ini juga bisa kita rangkul supaya dia bisa menggunakan metode-metode di kurikulum Merdeka ini. Nah, di sini tadi Bu Pawuri juga sudah menggunakan ice breaking juga ya Bu? Kebetulan ice breaking sudah diganti dengan itu tadi Bu, yang pembelajaran sosial emosional sama menanyakan perasaan, rasanya itu juga sama. Itu juga masuk ice breaking. Itu juga bisa, jadinya bisa merefresh anak. Nah, waktu dalam dia jenuh dalam belajar kan ada refresh permainannya, menggambar di dalam kertas, itu kan biar dia tidak sepanang saja dalam pembelajaran. Seperti itu juga sudah ada. Terus di sini yang akan saya tanyakan lagi, aktivitas pengembangan Bu. Aktivitas pengembangan Bu Pawuri apa di sini nantinya? Mohon maaf, bisa dijelaskan berbeda aktivitas pengembangan itu yang aktivitas pengembangan itu yang untuk rencana pengembangan diri ke depan ya Bu, seperti itu ya. Setelah belajar ini, pengembangan seperti apa bisa dikembangkan dengan murid-murid belajar yang lebih giat lagi, apa ada metode yang lebih baik lagi, berdiferensiasi terus
kolaborasi dengan apa atau dengan nanti dengan rekan sejawatnya seperti apa, dan di pertemuan kombel dengan misalkan dengan pembelajaran PPKN itu juga bisa. Pengembangan diri yang ingin saya lakukan yang pertama, saya ingin mengkonfirmasi apa yang sudah saya laksanakan atau saya rencanakan dengan teman sejawat yaitu di FGMP. Apakah menurut saya di FGMP kebetulan ada 3, saya dengan 2 bapak-bapak. Apakah menurut kedua bapak-bapak itu ada yang kurang dan lain sebagainya, sehingga saya bisa menerima saran dan kritik. Kemudian yang kedua, saya ingin, kalau tadi kan saya baru menerapkan 2 diferensiasi yaitu konten dan proses. Nah, mungkin kedepannya bisa menggunakan 3 sekaligus, tapi kemarin saya coba melihat 3. Ya, mungkin dari konten, proses dan produk. Ya, produk mungkin bisa diterapkan untuk pengembangannya. Itu, ya. Ya, itu tujuannya yang sudah dicapai juga bisa menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sini ya Bu, melalui diskusi, diferensiasi, proses, konten, proses, project, dan nanti juga waktu ada auditori, videonya juga bisa lebih baikkan lagi supaya anak bisa lebih suka dengan konten atau video yang diberikan Bu Pauri, sehingga dia juga bisa tercapai lagi belajarnya, semangatnya yang awalnya 70% bisa menjadi 100%. Pembelajaran di pelajaran pendidikan Pancasila ini sungguh menyenangkan Bu Pauri untuk saya, misalkan menurutnya bisa seperti itu gitu ya. Dan di sini antar sila tadi ya Bu, antar sila dalam Pancasila yaitu dari sila pertama sampai sila ke-5 ya Bu. Iya, keterkaitan antar sila itu intinya dari 1 sampai 5 memang menyeluruh, atau 1 kesatuan utuh, bisa 1 dengan 3 dengan 4, semuanya terkait. Jadi saling keterkaitan ya Bu, antara sila pertama dengan kedua dengan ketiga dengan keempat, dengan kelima. Tapi yang menjadi landasan mulainya sila pertama. Yang sila pertama. Sebetulnya kalau sila pertama sudah diterapkan dengan sangat baik, 3, 4, 5 terlaksana semua. Misalkan kita menghormati orang lain, menganggap perbedaan itu hal yang biasa, dan itu memang sangat sulit sekali ya Bu, apalagi di zaman seperti ini. Menghargai seseorang itu memang sangat diperlukan sekali. Ya, hampir setengah agak luntur ya Bu di situ. Dan kita juga bisa menumbuhkan kepada murid-murid kita, oh ini loh, menghargai seseorang itu hal yang sangat kita tekankan, harus dan wajib. Kita tidak boleh hidup sendiri. Karena kalau hidup sendiri itu serasa kita seperti tidak membutuhkan orang lain, itu tidak baik. Kita harus selalu butuh orang lain. Kita itu harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Kalau di rumah ya dengan lingkungan rumah sendiri, dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dan dengan semuanya yang di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, di masyarakat, itu malah lebih berat lagi ya Bu itu ya. Kita harus menghargai orang, itu memang sama sekali kita tanamkan pada anak-anak kita bahwa semua bisa tercapai, tapi kalau kita tidak menghargai orang lain, ketika kita pada orang lain, itu juga percuma. Terus ukuran keberhasilannya, terciptanya pembelajaran yang aktif dan kreatif tadi ya Bu disebut. Ukuran keberhasilannya munculnya perilaku atau sikap tadi. Dari proses itu mandiri, kreatif dan kolaboratif. Jadi lebih ke bagaimana peserta didik itu menerapkan ketiga perilaku tersebut dan juga menyelesaikan setiap persoalan yang saya berikan di LKPD. Di LKPD semuanya di kegiatan awal ukuran keberhasilan juga sudah tercapai di sini. Siswa sudah aktif, kreatif, terus menyenangkan, terus dia di situ tadi juga kebutuhan belajarnya sesuai dengan bakat dan gaya belajarnya juga sudah tercapai dan terpenuhi. Terus pendukungnya Ibu di sini, misalkan dari pendukung sumber belajar di sekolah, semuanya pendukung dalam pembelajaran ini Bu. Pendukung dalam belajar ini yang pertama mungkin orang kelas yang nyaman, kursinya nyaman, belajarnya kebetulan nyaman. Walaupun sepele juga ya Bu, itu memang ruangan kemarin yang saya gunakan ya ber-AC. Ya. Sebelum masuk anak-anak, ini ada AC-nya. Yang awalnya beritanya kan AC, jadi anak-anak harus nyaman dulu. Kemudian saya menggunakan
LCD projector, PowerPoint, kemudian KPD lembar yang memang sudah saya print out, yang saya siapkan, itu mungkin mendukung terlaksananya pembelajaran. Oke, berarti semua sudah mendukung dari mulai sumber pembelajaran, dari buku-buku yang Ibu Pauri berikan ya Bu, seperti buku apa Bu, penerbitnya misalkan? Penerbitnya dari Erlangga, misalkan dari Pancasila. Oke, di situ ada penerbit dari buku Erlangga, terus di situ ada menggunakan LCD proyektor dan sebagainya, terus di situ juga apa? Belajarnya juga sesuai dengan kebutuhan. Video tadi sudah disiapkan semuanya, buku teks dan lain-lain, lingkungannya juga nyaman, ruang kelas itu memang mempengaruhi sekali dalam pembelajaran itu. Memang benar kalau murid-murid bertanya, Bu ini kelasnya nyaman sekali Bu, itu memang benar karena kenyamanan dalam pembelajaran itu akan terbentuk anak untuk bisa belajar lebih baik dan bisa merangkum serta memaknai dan bisa seperti memahami materi yang Bapak Ibu sampaikan itu anak-anak terasa lancar. Betul ya Bu, kalau kita dalam keadaan yang gerah kan panas, umum, gitu apa? Anak-anak itu ya sudah ingin lari mungkin ya di situ ya. Nanti mungkin opsinya nanti main boleh di luar, boleh di luar ya. Mungkin ya pembelajaran bisa di luar kalau masih panas. Oke, itu berarti bisa mungkin estetik ya, bisa di luar lingkungan. Bisa juga ya Bu ya, pembelajaran Pancasila juga bisa ya Bu. Bisa. Berarti lingkungan sekolah kita juga sudah memenuhi semuanya ya Bu. Sangat memenuhi, kebetulan ruang kelas saya kan di gedung A111. Itu memang ya di dekatnya ada lapang basket, ada banyak pohon, ada menurut saya ya sekali ya. Kalau misalkan di kelas panas ya bisa di luar, dan luas sekali. Masih ada pohon-pohon yang merinding. Terus di situ juga dekat dengan jalan raya ya Bu, aksesnya mungkin kalau terasa jenuh ada suara-suara seperti suara-suara bis itu bisa anak-anak kan bisa sejuta teriak refresh. Terus saya biarkan sih dulu saya lihat dulu deh Bapak. Iya itu juga bisa ya, itu juga mendukung sekali ya buat kita ya Bu, supaya anak-anak itu dalam kita menyampaikan bisa 2 jam pembelajaran atau bahkan yang 4 jam pembelajaran juga itu Bu. Wah itu yang luar biasa, seperti saya itu juga harus menyiapkan seperti konten-konten atau ice breaking itu yang luar biasa. Karena di ruangan saya jauh dari semuanya gitu. Ya. Tapi ada kolam. Tapi ya itu ada kolamnya ya, jaga mericik air ya. Anak-anak juga sering, Bu ini bisa di luar, oh bisa sesuai dengan materi saya, misalkan di matematika ada juga bisa. Juga mendukung. Dan Ibu Kepala Sekolah Bu Eni Wahyuningsih juga sudah memberikan semuanya fasilitas yang kita pakai di sini ya Bu. Setiap sudut ada taman, ada taman untuk kita gazebo-nya. Di dalam kelas juga sudah ada proyektor dan semuanya, ada wifi-nya juga. Itu juga sudah kita didukung dengan kepala sekolah yang baik, mendukung pembelajarannya. Berarti waktunya Bu selama pembelajaran kita menggunakan 2 kali 45 menit ya Bu. Berarti kita menggunakan waktu 2 kali 45 menit di sini dalam belajar, dan itu dalam normalnya ya Bu, pembelajaran normalnya waktu itu di pendidikan Pancasila 2 jam terus. Ya, di luar kita juga bisa menggunakan waktu yang lain selain 2 kali 45 menit ya Bu. Misalkan kita bisa memberikan waktu di anak untuk ini tugas anak bisa dikerjakan di rumah, individu, itu juga termasuk waktu yang bermanfaat sekali buat kita di situ. Oke Bu Pauri, di sini semuanya sudah tersampaikan dari mulai pra observasi, pasca observasi, ini juga sudah diberikan semuanya. Terus di sini apa yang Anda rasakan pada saat saya coaching? Pada saat Frida coaching? Iya. Bahwa saya coaching itu perasaannya seperti apa? Iya. Saya mungkin tipe yang santai saja nih. Bertemu siapapun ya santai saja. Apalagi kalau bertemu Frida memang sudah kenal, sudah nyaman. Di coaching kemudian dikasih ilmu baru, dikasih saran, dikasih nasihat, itu ya sangat membahagiakan malah menurut saya. Saya tidak ada merasa tertekan
atau merasa risih tidak sih? Jadi Bu Pawori memang sifatnya sudah membuka diri ya Bu. Iya betul. Ketika saya minta bantuannya, Bu Pawori sudah, oh iya Bu siap. Kadang kan ada teman yang, wah kok saya sih Atau nyalain kita aja, salah. takut, Kalau saya salah mungkin sudah dia, salah enggak dia apa-apa. tidak menolak Bu, tapi Iya. mungkin kegiatannya dia di luar tuh lebih banyak, maka dia tidak bisa deh. Tapi Bu Pawori juga sudah luar biasa sekali ya Bu. Itu sudah memberikan waktu terbuka dengan saya. Memang semuanya sudah Ibu berikan kepada saya semua yang saya butuhkan dalam observasi akademik supervisi ini, supervisi akademik ini. Ya. Terima kasih ya Bu atas waktu yang sudah di sela-sela pembelajaran Ibu Pawori sudah memberikan waktu kepada saya untuk menemani saya beserta Bu Widayati dalam pasca supervisi akademik ini. Dan semoga semuanya ini kita juga sudah berjalan lancar dan semoga rencana-rencana ke depan untuk Bu Pawori baik yang belum tersampaikan maupun yang sudah tersampaikan dapat dilaksanakan, ya sudah terlaksana dengan baik gitu. Terima kasih Bu waktunya dan atas bantuannya semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, selamat dan berkumpul semua dengan keluarga kita serta murid-murid kita. Alhamdulillah sekali dan saya akhiri kegiatan pasca observasi kita hari ini dengan saya Frida Trindrawati, dengan teman saya Pauli Lokananta dan dengan pengajar praktik saya Widayati. Ya, terima kasih atas semua waktu yang diberikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.